Sudah seminggu kami tinggal di Turki dan kami memutuskan buat a day in my life. Biasanya setiap pagi aku cuci piring dulu, bersih-bersih, dan buat sarapan untuk memulai hari. Oh iya, aku lagi nyoba teh Turki ya. Dan ternyata merek teh ini lebih pahit dibandingkan merek teh yang ada di Indonesia. Padahal ini bukan black tea loh. Jadi aku harap kalian cek lagi nih, karena kadang-kadang ada juga yang namanya jasmine tea, ternyata dia pahit sekali. Kalau kalian suka sarapan bubur atau sesuatu yang manis-manis, aku saranin kalian harus nyoba sereal ini. Selain oats, dia juga ada kismisnya ya, jadi lumayan lengkap menurut aku. Mas Kiri lagi sarapan sambil nonton film. Hai, tadi kita habis sarapan, terus ini aku mau nunjukin kalian Airbnb atau flat yang kita sewa selama 1 mingguan itu tuh bentuknya kayak apa. Terus nanti aku jelasin fasilitas apa aja yang kalian dapat. Oke, ikutin aku ya. Nah, ini pintu masuknya. Kita biasanya naruh winter jacket di sini. Terus di situ ada kasur dan di sini ada tas sama paket isinya baju-baju. Terus di sini ada tempat buat masak. Ada TV juga, lalu ada alat pemanas. Ini buat pemanas ya, kalau winter dia akan aktif gitu. Di sini juga ada AC, cuman karena winter jadi kita nggak pakai. Terus ini buat makan, meja buat makan, ada kulkasnya juga. Ini tempelan kulkas yang aku dapat waktu makan. Enak ini guys, beneran deh. Kalian harus nyoba di daerah Ortaköy. Kalau ini kabinet, isinya ya teh, kopi, saus, alat-alat makan. Oh ya, alat-alat makan juga dari si ownernya sini ya. Itu ada bubur. Yap. Terus kemarin Mas Kiril beli ini nih di daerah Balat, lucu banget. Dia buat ngerebus kopi Turki gitu, dimasukin kopinya, air, terus direbus. Nanti dimasukin dikit-dikit. Nah, sekarang kita mau ke kamar mandi. Kamar mandinya nggak besar, nggak kecil, tapi dia memanjang. Ini ada hair dryer dari sini ya. Terus, oh ya, mereka juga nyediain sabun cuci tangan. Jadi kalau kalian pakai Airbnb nggak usah takut kalau oh ya nggak ada ini nggak ada itu. Tinggal kalian ngobrolin aja sama ownernya. Ini ada kloset. Terus ini buat mandi, shower ya, karena di sini jarang bak mandi gitu guys. Di sini sewanya sekitar 3 juta rupiah per 1 minggu gitu. Jadi sehari sekitar 500.000. Tapi menurut aku tetap worth it ya dibandingkan ambil hotel.
Pertama karena di sini tuh deket sama Sultan Ahmed sama Hagia Sophia kayak 10 menitan lah ya dari sini. Terus yang kedua fasilitasnya juga lumayan cukup lengkap ya. Ada dapur, kulkas, ada kamar mandinya juga, ada hair dryer, ada shower dan lain-lain. Jadi nggak setiap hari kita makan di luar, kita bisa masak juga. Kalau hotel rata-rata sekitar 1 jutaan semalam, dan kita pikir kayak terlalu cost banget ya untuk di budget kita gitu. Jadi ya udahlah, karena mau stay-nya juga semingguan lebih, jadinya ini udah cukup kok. Oh iya, booking.com kena blokir ya di Turki. Karena itu aku saranin kalian bisa pakai Airbnb atau hotels. Halo semuanya, kita mau berangkat beli grocery karena bahan-bahan makanan udah pada habis. Terus Mas Kiril masih kerja. Halo Hani. Oke. Pusing mikir C++. Sekalian aku mau nunjukin sama kalian berapa sih kira-kira harga bahan makanan di sini. Sebenarnya kalau mau makan di luar itu sekitar 200 sampai 800 lira untuk satu orang ya. Nah, tapi mostly makanan Turki itu pasti onion sama lamb, dan aku lama-lama bosan, jadi niatnya ini mau beli grocery buat makan sehari-hari. Nanti sekalian ya dikit-dikit masak lah ya, biar lebih hemat. Nah, sebelum kita mau beli grocery, kita memutuskan untuk mengunjungi Hucuk Hagia Sophia atau Little Hagia Sophia. Masjid Hagia Sophia kecil ini berbeda dengan Hagia Sophia yang dekat dengan Sultan Ahmed ya. Awalnya masjid ini adalah biara Santo Sergius pada zaman Justinianus I Ortodoks Yunani. Namun semenjak Ottoman berkuasa, biara ini berganti menjadi masjid. Ketika kami masuk ke biara, memang suasana seperti di gereja itu sangat kental, tapi semua ornamen dan perkakasnya itu sangat muslim sekali. Nah, yang sedang kalian lihat ini dulunya dipakai untuk penampungan holy water, tapi sekarang udah nggak dipakai lagi ya. Nah, ini Mas Giri lagi praktik gimana cara pompa air pakai alat zaman dulu. Ini kita mau nyoba ke atas, tapi ternyata nggak diperbolehkan untuk visitor. Kalau kalian pergi ke Turki, jangan lupa ya mampir ke sini, karena menurut aku masih worth it kok. Untuk bagian luarnya biasanya dipakai untuk wudhu. Turki terkenal dengan banyaknya kucing dan aku setuju tentang hal itu. Mereka juga ramah loh. Lucunya, kadang mereka juga punya nama masing-masing walaupun nggak ada pemiliknya. Ini kita coba ngerekam sambil ambil foto mereka, dan mereka tetap diem aja. Lucu banget ya pokoknya. Nah, setelah kita rasa cukup untuk jalan-jalannya, kita pergi ke taman terdekat, lalu kita menuju ke Shok. Shok ini sama halnya seperti Superindo di Indonesia. Mereka jual sampo, bahan makanan, tisu, dan lain-lain. Harganya lumayan mahal ya dibanding dengan di Indonesia. Hal ini terjadi karena inflasi Turki hingga 80% sejak 2 tahun yang lalu.
Sebenarnya aku lebih suka Kim ya, karena dia itu lebih murah dan pilihannya lebih banyak. Tapi karena posisi Kim ini jauh ya dari flat, akhirnya kita memutuskan ke Sok aja. Selain Sok dan Kim, kalian bisa juga pergi ke A101, tapi aku kurang saranin nih karena dia itu sempit dan pilihannya nggak banyak. Nah, ini kita udah selesai dan siap untuk pulang. Nah, ini adalah daftar harga tahun 2024 di Istanbul, Turki ya. Kalau kalian ada yang pengen tinggal di sini atau mungkin sekolah, daftar ini bisa kalian jadikan rujukan atau mungkin referensi untuk perbandingan harga. Sebenarnya nggak jauh beda sih sama yang ada di Jakarta. Halo, kita habis belanja. Totalnya tadi habis sekitar 300 lira. Ini merek galon ini ya, Turki. Oke, masih agak. You have private key. Another user has private key too, right? You have your own keys. So actually you just need to know multiplication of these private keys. If you have multiplication of these private keys, you can just divide on your private key to get private key of another user, like this. Make some variable integer, right? Or like string or something. In Python you just make like variable equals. Mas Kiril nyoba mau buat kopi Turki sendiri. Pertama, manasin air. Akankah berhasil? Tastes good? You love it? Turkish coffee. How people can drink coffee in the night? You. It's not really night. Okay. Jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya ya.